Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Cilisindriati SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Law Firm, beralamat di Jalan Sito Sermo PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang perbankan. Bank konvensional, ada juga bank syariah. Kedua-duanya adalah pelaku usaha di jasa keuangan. Bank syariah maupun bank konvensional semuanya dilindungi oleh OJK. Kenapa OJK harus melindungi seluruh perbankan? Karena OJK yang akan mengawasi kestabilan dari bank-bank tersebut. Karena tidak semua perbankan bisa berjalan dengan baik. Apabila perbankan tidak berjalan dengan baik dan masyarakat sebagai nasabahnya mengalami kerugian atau mendapatkan kerugian dari hasil interaksinya dengan bank, maka OJK akan menanganinya dengan lebih baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tidak rusak. Tentu saja bank-bank yang ikut OJK mereka juga harus memberikan dana dan data tentang perusahaannya. Tujuannya untuk menjaga kestabilan perbankan itu sendiri dan untuk menjamin kepercayaan masyarakat. Pemirsa, di televisi bahkan di media sosial kita dihebohkan dengan Yusuf Hamka. Yusuf Hamka menceritakan pengalamannya terhadap bank syariah. Perlu pemirsa ketahui, antara bank konvensional dan bank syariah memiliki sistem yang berbeda. Konsep bank syariah adalah bagi hasil yang diterapkan bank syariah. Nah, bank syariah memiliki sistem bagi hasil. Nah, besarannya dibuat pada waktu akad. Bagi hasilnya ditetapkan besarannya pada waktu akad dengan pedoman untung atau rugi, dan besarnya jumlah keuntungan yang diperoleh tergantung pada proyek yang dijalankan. Jadi bagi hasilnya berdasarkan akad di depan. Sedangkan untuk bank syariah, dana yang diperoleh akan digunakan sebagai pembiayaan, dan pembiayaan itu keuntungannya nanti akan dibagi dua antara nasabah dan bank. Pada prinsipnya bank Islam atau syariah yang utama adalah unsur riba atau bunga dengan cara yaitu menghindari penggunaan sistem yang diterapkan di muka suatu hasil usaha seperti menetapkan bunga simpanan dan atau bunga pinjaman yang dilakukan oleh bank konvensional. Itu bedanya. Bank konvensional menerapkan terang di depan berapa jumlah keuntungan yang akan diberikan debitur pada kreditur. Katakan bank konvensional menerapkan keuntungan yang didapatkan oleh bank itu 0,8%, maka dihitung berapa nilai utang. Ibarat utang 1 juta, kalau 0,8% dalam 1 tahun terkena berapa, dan jumlah itulah yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur.
Sedangkan untuk bank syariah itu sistem pembayarannya itu disepakatinya di depan ketika akad dimulai. Nah, jumlahnya besarannya tentu dengan kesepakatan. Masyarakat Indonesia banyak yang belum paham tentang sistem yang dilakukan oleh bank syariah. Karena apa? Masyarakat awam kita takut tahu dan takut bertanya. Karena istilah bunga sudah terlalu sering di telinga masyarakat kita itu identik dengan riba. Akan tetapi hasil keuntungan yang ingin didapatkan oleh bank dengan disebutkan bagi hasil, masyarakat kita merasa bahwa itu dia tidak dikenakan bunga, tapi hanya bagi hasil dari uang yang dipinjam debitor kepada kreditor. Sudah wajar bank harus memiliki keuntungan, tapi bahasanya bukan bunga sebagai keuntungan dari bank, akan tetapi sebagai sistem bagi hasil. Seperti itu pemirsa. Sehingga masyarakat sampai sekarang pun saya yakin 1.000.000% masih belum paham apa itu bank syariah, apa itu bank konvensional. Masyarakat hanya tertarik penghilangan kata bunga di dalam akad perjanjian kredit atau utang piutangnya. Sama di bank syariah, ketika Anda meminjamkan dana ke bank syariah, Anda pun harus memiliki jaminan anggunan. Apabila Anda tidak memberikan hasil bagi keuntungan, maka Anda pun akan diambil anggunannya dan akan dilelang. Jadi pemirsa di rumah, kenapa Yusuf Hamka dia berteriak, berani berteriak, sedangkan mayoritas masyarakat kita beragama Islam. Jangan sampai masyarakat kita ini ada yang mendengar tentang sesuatu yang kurang baik menurut masyarakat kita dan kita ungkap. Nah, pemirsa di rumah, di dalam hukum perbankan sudah jelas OJK melindungi, sudah jelas bagaimana sistem perbankan di Indonesia, baik konvensional, baik syariah. Apabila terjadi perselisihan antara debitor dan kreditor, hanya masalah bahasanya saja yang berbeda. Jangan sampai Anda keliru memahami bahwa di dalam bank syariah tidak ada eksekusi. Jangan pula Anda berpikir bahwa ketika Anda menjaminkan sertifikat Anda, anggunan Anda ke bank syariah, apabila Anda gagal bayar karena usaha Anda tidak berjalan, kemudian aset Anda tidak dilelang. Anda harus paham itu. Karena ini adalah jasa keuangan, maka semuanya sudah ada sistem yang mengatur agar bank bisa hidup membiayai karyawan-karyawannya, membiayai investasinya. Pemirsa di rumah, apakah bahasan atau celoteh ataupun cuitan dari Pak Yusuf Hamka ini benar atau salah? Mari kita diskusikan bersama-sama. Apakah bank konvensional dan bank syariah adalah sebuah bank yang berbeda? Apakah sebuah badan usaha yang berbeda? Kita akan bahas di